pengen sharing salah satu rahasia saya mengapa saya tetap konsisten. Bahkan dalam segala jenis ujian, mau diuji pandemi pun kita tetap ada. Karena pertemuannya tidak boleh tidak ada. Ya. Kalau Anda sudah 15-20 juta gaji, nggak main-main penghasilan, tapi tidak mau aktif, lucu. Tapi yang ada penghasilannya kadang 1 juta terus turun 500, tapi tetap aktif. Nah, pertanyaan saya sekarang satu. Di sini kita bisa melihat dinamika kehidupan. Ada orang itu ketika dia terima 15-20 juta, dia itu nggak bersyukur. Dan lucunya 15-20 jutanya bukan digunakan, kan ini sudah jelas-jelas menghasilkan setiap bulan. Dia nggak mau reinvest lagi di bisnis ini untuk mengembangkan bisnis ini lebih besar. Tapi dia malah mengerjakan bisnis yang lain, main kripto mungkin. Ya kan duit mulai nganggur setiap bulan. Loh Pak, kok bisa sih Pak? Ada jaringan yang tiba-tiba aktif seperti itu. Ya itu bisnis ini kadang-kadang aneh. Anehnya itu kenapa? Kalau yang tadi dipresentasikan sama pembicara kita, kalau Anda ABC itu memang sudah bekerja, memang benar loh yang dipresentasikan bisa 100 juta per bulan, itu memang benar. Itu memang betul sekali. Dong, di organisasi saja, organisasi saya aja yang income-nya di atas 100 juta banyak kok. Saya harus akui banyak. Ya, yang mana mereka itu beberapa leader saya itu bisa beli kapal bahkan sudah. Ya, bisa beli kapal. Kemarin Pak Vito itu beli sepeda harganya 60 juta. Loh iya, lifestyle-nya udah seperti itu. Jadi kadang-kadang itu mereka-mereka yang hebat ya. Kemudian banyak sekali di bisnis ini. Mereka kalau bicara mobil itu 2-3 bulan sekali passive income-nya bisa beli Pajero baru. Pajero baru, bukan second. Banyak, saya harus akui. Tapi sekali lagi, kadang-kadang manusia itu lucu. Ketika bisnis, nah apalagi yang nggak dapat penghasilan. Kalau yang tidak dapat penghasilan terus tidak aktif itu paling banyak. Jadi ada 4 jenis distributor. Tipe yang pertama ini, income nggak ada dan tidak aktif. Oh itu sudah pasti. Ini presentasinya biasa. Ini losers everywhere. Jadi dia itu di mana-mana jadi pecundang. Tapi yang tipe kedua, ya aktif dapat income, tapi nggak lama lagi berhenti. Karena dia merasa apa? Wah bisnis ini nggak menjanjikan. Di tempat lain kendaraannya lebih cepat. Nah orang kayak gini ini adalah tipe orang yang menurut saya ini tipe yang kedua ini adalah tipe orang yang mereka ini tidak cepat, tidak pernah bersyukur dan tidak sabar. Ya. Lihat orang lain naik mobil, kayak bisnis itu bisa naik mobil. Lihat orang lain naik supercar, kayaknya kepengen lebih cepat. Padahal dia itu lupa. Manusia itu, setiap orang itu beda-beda. Kita nggak bisa pukul rata. Bolehlah kita termotivasi lihat orang lain maju, boleh. Tapi manusia itu lupa, dia tuh kadang nggak sadar dengan kemampuan dirinya sendiri. Ya. Nah, ini yang mau saya garis bawahi. Jadi dia itu nggak introspeksi diri, gitu. Saya tahu setiap orang itu punya talenta dan kemampuan untuk menerobos keterbatasannya. Maksudnya apa? Dulunya nggak percaya diri, minder, sekarang menjadi lebih pede. Dulunya menjadi orang yang sama sekali tidak menjadi orang yang sama sekali merasa dirinya itu tidak mampu, sekarang menjadi sangat mampu. Saya tahu itu banyak jenis tipe manusia kayak gitu. Tapi dia kadang lupa, dia juga punya kelemahan. Nah, ini tipe yang kedua, tipe panasan ini, tipe ikut-ikutan. Lihat temennya lain udah naik motor, udah bisa umroh, panas ya. Terus kayaknya bisnis bukan keke, mungkin CC, apa DD, apa meme gitu ya kan. Itu yang lebih menjanjikan. Pindah dia. Nah, itu tipe yang kedua. Ini juga banyak sekali. Ya. Nah, tipe yang ketiga adalah ini yang saya salut. Dia meskipun menghasilkan, hasilnya mungkin biasa dan rata-rata, tapi dia bertahan. Nah, ini memang sudah lebih langka, tipe yang ketiga. Kalau saya ngomong ini tipe setia. Ya. Dia kadang di bisnis ini umurnya sih mungkin baru 2 tahun, 3 tahun, konsisten. Pertemuan dia hadir, apapun kesulitannya dia tetap konsisten, usahakan sejauh apapun dia tetap hadir. Nah, ini tipe setia ini biasanya
biasanya, meskipun hasilnya tidak semelejit orang lain, tapi orang seperti ini, saya jamin 1000% dia tidak akan gagal. Dia tidak akan kelaparan. Bahkan dia juga pindah ke lain karir pun belum tentu sebagus yang ada di bisnis ini. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang setia. Kalau Anda sudah bisa bertahan 5 tahun awal saja, ujiannya itu 5 tahun awal, kayak Pak Kris ini 5 tahun awal. Itu ujian pertama. Ujian kedua adalah 5 tahun berikutnya, 10 tahun. Nah, kalau Anda sudah 10 tahun di bisnis ini, konsisten loh ya. Nggak mungkin Anda itu 10 tahun kalau nggak konsisten, itu nggak ada hasil, nggak mungkin. Kalau kalian konsisten 5 tahun awal saja, you can change the rest of all of your life. Itu maksudnya apa? Kamu bisa mengubah semua totalitas hidup kamu dibandingkan kamu bekerja di tempat yang lain. Ini serius. Ini tipe yang ketiga. Tapi bukan cuma setia dari pertemuan ya, pulang pertemuan nggak ngapa-ngapain. Hore, saya dapat motivasi. Ya, semangat. Terus pulang biasa aja. Ya, sama seperti sekumpulan bebek, 40 bebek, kan gitu ya, bebek ya. 40 bebek, dia tuh panggil guru. Gurunya tahu siapa yang dipanggil? Elang. Bebek, kepala bebek ngomong, mari elang, ajari cara kita terbang. Elangnya, coachnya elang datang. Jadi elangnya ini foundernya SP30, istilahnya gitu. Ya, dia melatih bebek-bebek ini untuk terbang. Kursusnya 8 minggu. Tiap minggu dilatih cara terbang. Akhirnya bebek 40 ini bisa terbang beneran. Biasanya bebek terbang paling tinggi seberapa tinggi sih? Kalau bebek nggak sampai sepon, paling sedahan. Nah, bebek ini bisa terbang sampai atap. Hebat tuh. Berarti masalahnya di train, minum protein gitu ya. Minum super green food, ya betul ya. Minum kolostrum, bebeknya nggak dipangani jagung toh. Tapi dia kuat sampai bisa tinggi setengah atap. Tapi lucunya di hari dia terakhir training minggu ke-8, dadah, oke, berpisah, dapat sertifikat kan? Ya, foto bersama, ceprit, diupload di Facebooknya masing-masing, ya kan? Pulang, si 40 BP ini bukannya terbang, tapi pulangnya tetap jalan kaki. Maksudnya apa? Berarti dia tidak mempraktekkan apa yang sudah dilakukan di 8 minggu pertemuan tersebut. Sama, Anda 5 tahun awal, Anda rajin ikut pertemuan, tapi 5 tahun ini, tapi saya nggak pernah ketemu sih. Orang yang 5 tahun konsisten nggak presentasi, cuma hadir pertemuan aja dan tidak praktek. Terus ada hasil itu saya nggak pernah ketemu. Yang ada adalah dia akhirnya mengundurkan diri sendiri. Muntaber, mundur tanpa berita. Itu ya. Itu yang saya paling ketemu. Tapi biasanya kalau dia menghasilkan, dia pasti akan bertahan. Nggak mungkin nggak menghasilkan. Nah, tipe yang keempat ini sudah dapat income dan bisnisnya berkembang. Yang keempat. Nah, saya berharap Anda menjadi tipe yang keempat. Dan tipe keempat ini tipe langka. Kenapa? Bukan cuma di bisnis ini, tapi di bisnis manapun, di industri manapun, pekerjaan apapun, saya jamin. Kalau yang tipe kedua ini, yang suka melihat rumput tetangga lebih hijau, iya kan? Ini tipe nggak sabar dan nggak setia. Tipe seperti ini, saya itu kasihan lihat hidupnya. Saya itu punya satu teman, saya nggak mau sebut namanya. Tapi ini nggak usah dihapus. Ini sengaja saya mau nyemprot orang ini. Orang ini setiap 3 bulan pindah perusahaan baru. 3 bulan, ini kok tipe selingkuhan gitu. Wah, itu lebih menarik. 3 bulan lagi juga pindah. Dan setiap pindah ngajak saya. Dan Anda tahu kan, saya kalau diajak pindah, tipe saya itu tipe apa sih? Bukan mengajak lagi, Pak. Kamu seperti hari ini mencabut pohon beringin dari akarnya. Dan lucunya, orang ini pernah jadi mentor saya. Saya ini pernah menjadi di dalam jaringan distributornya. Dia pernah sempat membimbing saya 3 bulan awal. Tapi setelah itu ngajak saya pindah. Loh, saya ini kan tertawa. Dan dia mungkin satu-satunya orang yang paling shock kena saya. Kenapa? Yang lain setelah dia bimbing, dia ajak pindah cepat. Kena saya. Tahu jawaban saya apa? Loh, jadi selama ini 3 bulan kamu ngajarin saya ini apa? Dia kaget kena jawaban saya. Loh, tapi ini ada lebih bagus. Berarti 3 bulan ini kamu bohongin saya loh. Nah, dia cukup shock dengan ini namanya auto reverse itu. Ngerti ya? Jadi saya itu seperti kayak ngebalikan apa yang sudah saya katakan semua ini. Dia shock berat. Oh enggak, tapi saya kan kepengen nolong kamu lebih baik.
Tapi nolong ya bukan gini caranya, saya mau bilang. Bukankah kamu ngomong kemarin itu sudah dapat yang terbaik dari paling baik? Iya, hari ini lebih baik lagi. Berarti kalau gitu 3 bulan ada yang lebih baik lagi loh. Dia very shock dengan kata-kata saya. Sejak itu dia malu bertemu saya. Semoga video ini Anda tonton. Itu saya. Saya adalah tipikal orang yang paling susah diyakinkan. Ya, maka apa? Saya ini bukan tipe orang mudah dipengaruhi. Saya ini tipe orang yang suka mempengaruhi. Makanya saya ini influencer, ya kan? Bukan terinfluence. Benar. This is my type. Karena apa? Kalau you bisa influence saya, itu berarti kamu hari ini mempunyai sesuatu yang pasti saya yakin ke depan itu bakal menjadi sesuatu yang mengerikan. Karena saya mempunyai satu prinsip. Kalau saya mau mengerjakan sesuatu, saya tidak suka setengah-setengah. Apalagi seperempat, saya lebih nggak suka. Apalagi seperlapan. Kalau mau ya, kalau enggak. Nah, itu saya. Nah, kenapa? Saya percaya kalau sesuatu kalau dikerjakan tuntas, sesuatu dikerjakan dengan total, pasti jadi. Jadi kalau kamu datang ke pertemuan ini, hati kamu setengah-setengah, ilingan bujurek nang omah. Datang pertemuan tapi hati di rumah, nonton handphone. Gak usah datang pertemuan. Percuma. Kenapa? Berarti hatimu setengah-setengah. Ngerti maksud saya? Tapi kalau kamu total memberikan energi Anda di sini 100%, memberikan hati Anda di sini 100%, di mana hatimu, di situ rezekimu. Ulangi kata-kata saya. Di mana hatimu, di situ rezekimu. Pasti. Kalau hatimu di sini, di ruang pertemuan ini 100%, saya memberikan 100%, Anda terima 100%, nasibmu akan berubah 100%. Saya jamin. Mau tepuk tangan, tepuk tangan. Nah akhirnya, yang 3 bulan ini ngajak pindah terus, sampai suatu hari. Waktu saya di Jepang, Nixon baru lahir, tahun 2009. Saya itu ketemu satu orang distributor, posisinya emerald. Fotonya masih ada di foto Lito Jepang 2009. Orangnya paling pojok kanan. Dia sebut, dia berkata saya, Pak Chandra ya, iya. Saya ini dulu mantan distributornya orang ini. Wah, orang ini supermarket ya, setiap 3 bulan suka pindah. Saya tanya, sampai hari ini dia masih suka pindah? Ternyata masih. Nah itu karakter. Jadi aneh. Tapi kembali lagi, Pak Helmi Yahya di channelnya dan di podcast saya juga bilang, birds with the same feathers flock together. Itu kalau saya terjemahkan artinya gado-gado seberang rumahku itu enak sekali. Makanya ngerti belajar bahasa Inggris sedikit lah supaya paham ya. Birds with the same feather. Birds itu burung. Same feather. Same feather itu bulu yang sama. Ya, feather itu bulu. Bulu yang sama. Flock together. Flock together itu terbang bersama-sama. Jadi maksudnya burung nuri kumpulannya burung nuri. Kakak tua ya kumpulannya kakak tua. Burung gelatik ya kumpulannya burung gelatik. Burung gerejo kumpulannya burung gerejo. Artinya apa? Tidak mungkin burung elang itu setiap hari nongkrong di warung kopi sama burung gelatik. Sing ono burung gelatik itu digado, Pak. Ngerti? Pangan buat snack makan siang. Nah, artinya itu apa? Artinya pemimpin kumpulnya pemimpin. Pemenang kumpulnya pemenang. Pecundang kumpulnya pecundang. Itu sudah pasti. Nah, begitu juga hari ini. Kalau kalian di bisnis ini tiap hari nongkrongnya sama losers, ya you will be the next losers. Semalam saya kan diundang Stacy ya. Saya ngomong sama anak-anak muda, mahasiswa. Kamu nongkrongnya di warung kopi 5 orang teman. 5 orang tuh 1 tukang ngerasani wong. 1 tukang gosipin orang. Rasanya mbek gosipi apa sih doa ya. Ya, intinya similar lah ya, sinonim ya. 1 tipikal orang yang setiap hari itu ngomong negatifnya orang. Kamu akan menjadi orang ke-6. Bahkan isi kantongmu nggak jauh berbeda sama 6 orang tersebut. Nah, singkat cerita, ketika saya ditanya gitu sama dia, ya saya sih nggak peduli. Ya, dia itu pilihan hidup dia. Memang dia pernah jadi mentor saya, pernah mentor 3 bulan doang. Dan I'm still thank you with him. Ya, saya ngomong him ya, bukan her, berarti cowok. I'm still thank you with him. Ya. Saya tetap thank you sama dia. Meskipun karena bagaimana juga dia pernah mengisi hidup saya selama 3 bulan ini.
Tapi 3 bulan itu saya tangkap positifnya dan I love him karena kita beda prinsip. Kita beda prinsip. Kenapa? Ya you pilih jalan kamu, saya pilih jalan saya. Ya. Orangnya baik, tapi dalam prinsip bisnis kita sangat berbeda. Terutama dalam membesarkan grup. Kita tahu bisnis ini kita nggak bisa sembarangan. Ya, kalau sudah konsisten ya konsisten. Satu ya satu. Prinsipnya tuh seperti itu. Baru kita bisa mencapai angka 100 juta itu tadi. Karena gini loh ya, 100 juta itu kan kayak maraton. Maraton itu berapa kilo? 42 kilo kan. Kamu baru jalan 10 kilo ngombe es teh, nunggu Pak. Enak. Panas ya. Mari ngombe es teh gedang goreng. Mari ngono ya sekile jarang kabeh, sukoe wis. Lulus ya maratonnya? Sama, enggak bisa. Begitu juga kamu sudah lelah, tak kuat. Terus di kilometer ke 11, 12 kamu berhenti, tak konsisten lari sampai selesai. Kamu nggak akan jadi pemenang. Sampai kapanpun. Kenapa? Kamu nggak fokus. Kamu dikalahkan sama masa lalu. Terakhir yang negur saya di Jepang itu, akhirnya dia terakhir tidak aktif juga, Pak, meskipun memang. Tapi dia bukan tim saya. Tidak aktif juga. Makanya, saya sekali lagi itu mau tertawa, tapi dia tidak mau menekuni hal yang sama. Channel YouTube saya itu sejak 2013 dan sampai hari ini saya tuh nggak pernah berhenti membuat konten. Konsisten. Kalau saya sudah mau melakukan sesuatu, saya akan lakukan itu sampai sepenuh hati saya, segenap jiwa saya. Itu pasti. Karena saya tahu tidak ada kesuksesan yang instan. Loh kok ya banyak orang tuh makan gedang goreng ngombe es teh tapi kepengin jadi juara maraton piye. Nemu tekan di teori ini. Kalau ada yang namanya nggak konsisten, saya bisa berhasil. Semua teori buku itu hubungan aja Pak. Buku yang sukses, buah naik, kadang ada, gak dinggo kabeh. Betul? Ya, kurang lebih sharing saya siang hari ini seperti itu. Karena banyak hal menarik yang sudah saya mau sampaikan tapi nggak boleh, minggu depan baru boleh. Ada kejutan yang sangat menghebohkan dunia persilatan KK Indonesia. Serius, 22 tahun saya ada di industri ini. Ada giant movement yang mengerikan nanti minggu depan. Giant movement, tahu giant movement? Giant itu bukan merek supermarket ya. Yang itu sudah tutup gitu ya. Giant movement itu giant steps. Itu saya menggunakan istilahnya Anthony Robbins, yaitu langkah raksasa. KK akan ada langkah raksasa, tapi kita diam saja. Kita diam. Langkahnya ini sangat besar, mengerikan. Jangan kaget. Kalau giant movement ini kita lakukan, jangan kaget. Dalam sekejap jutaan masyarakat Indonesia akan tahu apa itu KK Indonesia. Dalam jutaan pasti. Kalau SB30 lebih terkenal dari KK itu pasti. Orang taunya kan Pak Chandra motivator ya, sukses before 30 ya. Tapi tahu KK nggak? Nggak tahu. Nah, saya akan mengangkat KK harus setara dengan SB30 minimal, pelan-pelan dan pasti, dan dalam sekejap. KK ini perusahaan yang baik, perusahaan yang besar, pembayar pajak 10 besar di Jakarta Barat. Maksudnya pembayar pajak itu artinya apa sih? Tolok ukur sebuah perusahaan itu sehat atau tidak, besar atau tidak, itu bukan gedungnya yang indah atau nongkrong di jalan apa, bukan. Ukuran perusahaan besar atau tidak itu ukurannya dari dia tuh bayar pajak nomor berapa gitu. Makanya kalau Forbes itu kan meranking 10 orang terkaya di Indonesia, itu kan tolak ukurnya tuh dia bayar pajak berapa gitu. Bukan kamu itu apa. Nah, KK adalah 10 pembayar pajak terbesar di Jakarta Barat. Padahal di Jakarta Barat itu ada perusahaan besar seperti apa? Agung Podomoro. Agung Podomoro itu seperti yang punya Central Park. Central Park itu apa? Ya TP kalau di Jakarta. Terus nomor 2 ada Indosiar. Mau saingannya gede-gede Pak. Kita nomor 5. Hebat tuh KK itu. Tapi semua tahu, KK nggak tahu. Tunggu. Kita akan dalam waktu sekejap membuat orang memberitahu. KK itu seperti Mr. Umum, singkatan dari King Kong. KK, King Kong. Itu besar sekali. Kita ini giant step, betul-betul luar biasa. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Mantap. Nanti kita tunggu 1 minggu lagi Pak Chandra ya. Minggu depan lah. Minggu depan ya. Ada kejutannya nanti. Jadi minggu
Istri di kampung. Iya. Ini Pak. Seragen itu enggak kampung loh. Kota ya. Kota. Iya. Kan tetangganya Seragentina itu. Oke, lanjut. Iya Pak. Gimana menyikapi customer, meyakinkan customer bahwasanya produk kita itu lebih gimana ya, lebih bermanfaat buat customer yang membutuhkannya gitu. Oke. Kalau saya boleh tanya, produk apa yang Anda jual ke customer? Natas sama kekele bos. Ada yang repeat order nggak? Kemarin sudah ada, tapi saya baru bergabung. Oh, baru bergabung. Iya. Gabungnya baru, jadi kalau mengikuti YouTube Bapak udah lama? YouTube udah lama. Iya, baru. Oke, gini Pak, sebelum dapat, jadi gini, apa bedanya pembeli sama pelanggan? Pernah dengar nggak? Ya, kalau pembeli kan maksudnya membutuhkan barang yang harus dibeli. Kalau penjual kan penjual, pelanggan. Oh, pelanggan. Bingung. Iya. Mirip ya Pak ya. Padahal saya sudah ngomong itu di YouTube berkali-kali. Bapak nggak teliti. Pembeli itu cuma beli satu kali, Pak. Pelanggan itu belinya berkali-kali. Ya. Pembeli itu cuma beli satu kali. Customer itu belinya berkali-kali. Nah, jadi gini Pak. Pertanyaan Bapak ini kan gimana supaya punya customer yang setia? Iya. Ya. Kan kalau video saya dari mana bisnis besar dimulai, passive income kita itu akan terjadi kalau punya customer base atau basis customer. Customer base itu adalah sumber passive income ketika orang beli produk kita terus-menerus. Betul ya Pak? Iya. Gini Pak, nomor satu Pak, sebelum Bapak punya customer yang setia, nomor satu tuh Bapak harus customer yang setia dulu. Iya. Itu syarat. Jangan membuat orang lain mencintai produk kita kalau kita sendiri belum mencintai produk kita. Ngerti? Iya. Bapak kepingin orang beli super green food tapi Bapak dewi mobilnya redoxon. Gak cocok Mas. Ngerti? Iya. Ya, itu maksud saya. Iya. Bapak suruh orang pakai natas tapi bojone nganggo Laurier, itu gak cocok ya. Ini jangan direkam loh ya. Saya sebut merek lain loh. Itu artinya apa? Bapak belum setia dengan produk yang Bapak pasarkan. Jadi artinya customer itu sebetulnya apa? Cuman kepanjangan tangan dari keyakinan kita. Kalau Bapak itu yakin, ya Bapak cuma ceritakan. Ini loh, pakai barang ini. Saya pakai barang ini bagus. Kamu beli gak beli nomor 2. Yang penting saya pakai rasakan bagus. Jadi syarat Pak, Bapak mau dapat customer itu Bapak berbagi dengan tulus. Bukan, ini tuku api. Wapi barang ini tenanan. Ya soalnya kue sing dodol. Bukan seperti itu. Saya jual nggak jual itu nomor 2. Kamu beli sama orang lain pun terserah. Beda loh Pak. Kalau customer kita seperti itu. Karena memang barang ini murni bagus. Bapak semakin orang itu Bapak menolak, tapi semakin Bapak tulus, berarti orang itu akan semakin jatuh cinta sama Bapak. Dia akan semakin beli sama Bapak. Dia nggak akan, malah dia meninggalkan orang lain belinya sama Bapak. Ini benar. Ini sudah sering saya lakukan. Saya ini sering Pak menolak customernya orang lain Pak. Saya nak beli sama Pak Chandra aja. Loh aku ini ono opone aku ya gak ngerti. Sering. Saya ini Pak ya, kalau saya berbagi itu tulus. Buktinya apa? Channel YouTube saya. Pak gratis Pak subscribe itu Pak. Nonton itu gratis Pak. Modalnya cuma kota. Bapak disuruh bayar gak donasi bareng YouTube? Bapak setor berapa rupiah ke saya? Tidak ada kan Pak? Murni itu Pak. Nah, semakin saya rajin berbagi, orang lain itu semakin loyal. Ada orang lain Pak, sudah kasih seminar tapi ujung-ujungnya Pak seminar itu berbayar. Loh ya itu terserah orang lain, dia itu memang jualan seminar. Kalau saya ini kan nggak jualan seminar. Saya ini jual apapun Pak kecuali seminar. Karena seminarnya saya gratiskan di YouTube. Nggak tepuk tangan nggak apa-apa. Maka saya ini dibenci para penjual seminar. Karena penjual seminar kehilangan ladang pekerjaannya gara-gara saya. Karena setelah mereka jual seminar, isinya podo ae omongannya Pak Chandra.
Nah, kono nonton YouTube gratis, aku ini disuruh bayar. Ngerti maksud saya? Nah, itu customer, Pak. Tapi secara nggak langsung saya ini sudah membangun customer. Kenapa? Sama aja kayak saya jualan. Ya ini loh barang api. Nih, kowe nggon. Setelah kamu pakai barang ini bagus, selesai Pak. Kamu mau beli atau enggak itu bukan urusan saya. Yang penting saya beli, saya dapat manfaat. Kalau nggak ada manfaat, nggak usah cerita Pak. Terus Bapak tanya, loh kalau gitu saya cerita gitu terus kan kerja sosial Pak. Kapan saya dapat penghasilannya? Nah, hukum Tuhan ini aneh Pak. Kebalikan. Ketika Bapak tulis berbagi, malah Bapak rezekinya tambah banyak. Orang yang Bapak kejar-kejar tak beli, makanya rezeki Pak. Rezeki itu seperti Bapak ngejar ayam. Bapak ngejar ayam bisa nangkep. Sulit. Kalau saya Pak, mending PT tak jagung Pak. Moro dhewe, moro dhewe kabeh. Nah, saya itu Pak ngasih jagung di YouTube Pak. Teko kabeh Pak customer. Mbok tekan ndi? Mbok PT teko Tegal seberang pun moro kabeh Pak. Ngung. Semua saya dipatuhi. Kan tiap hari saya ngasih jagung. Terus kamu tanya lagi sebagai manusia. Terus jagungnya yang modalin siapa Pak? Terus menurut saya takutnya ngono terus. Kono entek. Saya jawab balik. Ya enggak tahu. Ada aja yang ngasih rezeki. Ya Bapak teko cilik ngrungokno pengajian niku lho, Pak. Rasane kok mlebu kiri metu kanan. Padahal mungkin yang ngrungokno Pak Haji ngomong ya sakjane ilmune mek Pak Chandra ya 11 12. Tapi entah kok ngrungokno Pak Chandra lebih masuk contohnya. Soalnya yang ngrungokno haji-haji bolot ya, Pak. Enggak, maksud saya bercandanya gini. Artinya apa? Bapak tidak akan menerima kalau Bapak tidak memberi. Titik. Jadi kalau Bapak mau dapat customer yang bagus, setia sama Bapak, murni. Ya, berbagi informasi, tulus. Jangan membohongi sedikit itu. Ngomong apa adanya. Bagus, jelek. Sama kayak di YouTube sekarang itu kan pasti ada reviewer, betul? Reviewer itu kan review jujur. Nah, itu kan yang disukai customer. Kadang kalau sponsor tuh ngomong bagusnya aja. Tapi kalau ada review jujur, makanya customer atau brand paling takut sama influencer. Apalagi kalau brandnya di review. Contohnya Dr. Richard nge-review tentang krim abal-abal, mate wis. Dituntut orang, wah. Tapi nggak apa. Dr. Richard ngomongnya tulus, keras nih. Diperkarakan pengadilan, keras sih sama dia. Saya bener kok, saya dokter kok. Akhirnya Dr. Richard menang. Ini salah satu contoh cerita. Karena review jujur, lah Bapak itu harus punya review jujur. Kalau Bapak review jujur, Bapak akan dapat customer yang jujur. Nah, sampai sini ngerti? Jadi nggak usah berharap dapat pelanggan yang setia. Kalau Bapak sendiri belum setia. Satu. Kembali ke pertanyaan awal. Kedua, jangan harap Bapak punya customer base yang besar kalau Bapak reviewnya tidak jujur. Pakai SDM gak proses, ngomongnya gak proses, tak penting. Ya, tapi nih Bapak dalam kondisi fit ya gak proses, Pak. Coba mobil waktu poso. Bapak waktu jamnya sahur makan SDM, seharian nggak bakal lapar. Merek-merek yang obat mah itu dibuang semua, nggak. Waktu buka itu enak. Itu salah satu contoh. Maka mulai dari sekarang itu harus jujur. Ketika kita itu salah satu contoh SDM. Cake Lever. Nah, Bapak sendiri pakai produk cake yang Bapak rasakan manfaat yang apa tuh? Energi. Yang apa itu? Cake Lever. Nah, oke. Energinya seperti apa? Ya lebih kuat Pak. Lebih kuat ya. Nah, Bapak kerjanya apa sih hari-hari? Jualan snack. Jualan snack. Iya. Kelilingan. Iya. Oke, ya udah. Berarti Bapak kelilingannya lebih fit ya? Iya. Oke. Ya udah, seperti itu wis. Bapak tapi jualan snacknya di Surabaya. Iya. Oke. Ikut orang atau usaha sendiri? Usaha sendiri. Usaha sendiri. Iya. Oke. Berarti tempat usahanya di Surabaya sini. Iya. Oke. Ya udah. Basically berarti Bapak itu harus, apalagi Bapak jual snack ya, jadi harus diimbangi dengan food supplement supaya badan Bapak lebih fit juga. Jadi nggak cukup Cake Lever. Cake Lever itu kan energi. Tapi food supplement itu nutrisi. Jadi energinya itu double. Maka harus ditambah dengan super green food, pasti lebih jos lagi. Nah, itu review jujur. Nah, kembali ke customer. Kalau Bapak ketemu customer, ada tipe dua, Pak. Dua tipe customer. Tipe yang pertama itu kalau Bapak jualin produk, dia beli sekali tapi dia nggak repeat. Tahu masalahnya apa, Pak? Masalahnya biasanya bisa jadi dia merasa produk itu
dia nggak butuh. Karena dia pakai sekali, ya udah selesai. Atau tipe customer yang kedua, dia butuh tapi nggak punya duit. Banyak itu Pak. Iya, berarti segmennya Bapak yang di situ. Nah, kalau orang nggak punya duit, Bapak harus tawarkan bukan produknya, tapi peluang bisnisnya. Ayam Mike itu kita mau cari duit nggak sama-sama dari sini. Nah, seperti kayak gitu. Jadi sama-sama menghasilkan. Kalau jual suplemen nggak bisa, jual buku aja lah. Success Before 30. Pasti lebih mudah. Keuntungannya pasti. Bapak mentornya siapa? Mary dari Hongkong. Bu Mary dari timnya Pak Chris. Nah, nanti konsultasi sama Pak Chris. Gimana jadi reseller buku itu gimana? 630 ya. Nah, itu keuntungannya lumayan Pak. Sekali jual satu paket 630, untungnya 120. Ya kan? Kalau ini semakin bergulir lama-lama Bapak gak jualan snack mana itu jualan buku nanti jadi. Tepuk tangan. Nah, di situ Bapak terapin dulu. Saya kasih Bapak terlalu banyak nanti nggak nangkep Pak. Ya. Oke, terima kasih sama-sama. Next. Bu Fioni. Sudah cukup. Sudah jelas ya? Ya. Yang penting actionnya ya. Ya. Oke. Sudah banyak ilmunya Pak Ya, ilmu sudah banyak. Semalam saya cerita gini sama anak mahasiswa Stesia itu. Topiknya tuh sih keren. Apa investasi yang cocok untuk mahasiswa? Topiknya keren. Pembicara pertama siapa? Dari Bursa Efek. Berarti anak-anak mahasiswa ini dididik untuk investasi menabung saham sedini mungkin. Nah, karena itu pemateri pertama dari Bursa Efek. Jadi ngajarin mahasiswa untuk nabung saham. Kalau saya kebalik. Mahasiswa ini income kan belum punya. Rata-rata mahasiswa ini kan, saya tanya 100 mahasiswa di sini siapa yang sudah cari uang sendiri? Yang katakan cuma 1. Berarti 100 lebih kan masih dibiayai orang tua. Opone sih investasi saham. Harusnya ngomongin nang wong tua nih, dudu nang anak ya kan? Iya, keliru. Wong areke mangan turu ngebrok sih di omahe ya kan istilahnya kan. Gitu ngomong investasi saham. Ya kebalik. Makanya saya bilang, sebelum investasi saham nomor 1 investasi ilmu. Apa maksudnya Pak Chandra? Gini, pertanyaan gini, Pak, saya kalau punya 1 M, gue kan duit 1 M. Saya kalau punya 1 M, enaknya uangnya ditaruh di mana? Saya itu mau tertawa, tapi kok ya takut gak diundang mana ya. Iya loh, saya tuh ngomong gitu. Kalau kamu tanya sama saya, invest 1 M. Kalau uang 1 M ini kamu berikan kepada Mukhtar Riyadi pemilik Lipo, dia langsung akan gunakan 1 M-nya dengan bijak di perusahaan. Kalau 1 M ini kamu berikan ke tukang sabun ayam, besoknya dia akan moles PT jagone uang-uang ini, iya kan? Untuk tandingnya lebih kuat. Nggak lama lagi duitnya dibuat judi habis. Jadi singkat cerita, 1 M itu kamu letakkan di mana? Kalau 1 M kamu letakkan ke desa Tuban, dibelikan mobil auto nobro lah gitu ceritanya. Loh, saya kemarin bahas, ketawa semuanya orang-orang. Apalagi 1 M ke mahasiswa kayak kalian, yang hidup masih tergantung orang tua, uang saku masih minta orang tua, ngono gaya-gaya dikei 1 M. Amblas ngomong. Saya ngomong seperti itu. Karena apa? Kalian tidak punya ilmunya. Karena sebelum kalian hari ini diberikan rezeki dari yang di atas, makanya kenapa kalian itu hidup itu harus berjuang. Berjuang ditabrak kena badai, supaya kalian suatu hari kalau punya pengalaman, kalian itu punya ilmu. Kalau kalian punya ilmu, meskipun bangkrut gak lama lagi kaya lagi. Nah, sedangkan orang yang gak punya ilmu kalau diberikan kekayaan, sudah kaya gak lama bangkrut lagi. Waleane menurut saya. Jadi kuncinya di ilmunya, bukan di kayanya atau di 1 M-nya. Oh, guyu kabeh. Mari guyu kabeh. 100 mahasiswa itu langsung ngomong, kok gak iki kita kalau iki pembicara atau pemain. Ya artinya apa? Terus langsung tiba-tiba pesertanya bertambah banyak. Saya juga nggak tahu dari mana peserta. Nambah terus, karena yang saya ngomongkan realita. Ketika kalian hari ini tidak punya kemampuan mengelola uang 1 M, kalian tidak tahu ilmunya dan bingung, otomatis uang itu seperti asap, hilang begitu aja. Karena kalian tidak punya kemampuan menangkap asap. Tapi ada 1 M itu, dia bisa tangkap asap itu, dia kelola dengan benar. Nah, saya bilang,
Jadi yang terpenting ada 5 jenis investasi yang harus dimiliki anak muda. Dan semua 5 investasinya satu pun tidak ada hubungannya sama uang. Kalau saya ngajar, nomor 1 investasi apa? Ilmu pengetahuan. Iya dong, itu paling utama kan. Investasi yang kedua itu apa? Investasi pada mentor. Harus punya mentor dulu. Kalau perlu harus bayar mentor, lebih baik 1M-nya itu bayar ikut pertemuan yang harganya mungkin 50 juta, 100 juta, tapi beli produk, jualan produk, apapun itu, yang penting mengasah ilmunya kalian. Supaya kalian tahu bagaimana mengembangbiakan uang 1M, bukan menghabiskan uang 1M, ngerti maksud saya? Nek ngentekna duit 1M ya cepet, Pak. Betul, Pak? Cepet, Pak. Apa ngele lho. Wong dikek duit 1 juta ndek kantong, wah gak suwe ngablas, Pak. Balbul-balbul, ayo. Tetangga suwe gak nyopo saiki ramah. Wah, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah ganteng ya Pak. Ngene ngono kabeh langsung. Iya kan? Itu manusia. Udah seperti kayak gitu. Paham maksud saya? Karena apa? Ilmu.